Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya salah satu anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu Heni Nurdewi dengan NIM 1705030007 yang akan membahas hasil diskusi kami pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 yang berjudul Intercompany Inventory Transaction. Chapter ini berkaitan dengan chapter sebelumnya, yaitu chapter 6 yang membahas tentang intercorporate transfer non-current asset, di mana parent company dan subsidiary company seringkali terlibat dalam transaksi antar mereka sendiri. Contohnya seperti parent company menjual inventory ke subsidiary company, bisa juga disebut dengan downstream, atau sebaliknya yaitu subsidiary company menjual inventory ke parent company yang disebut juga dengan upstream. Selanjutnya yaitu intercompany inventory transaction atau transaksi persediaan. Inventory transaction adalah bentuk pertukaran intercompany yang paling sering terjadi. Eliminasi transfer inventory intercompany yang berelasi tidak berbeda dengan eliminasi jenis perusahaan, eliminasi jenis transaksi perusahaan yang lain. Di mana semua pendapatan dan expense yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan consolidation statement, serta semua keuntungan dan kerugian yang dicatat atas transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer tersebut dijual ke non-afiliasi. Overview, ayat jurnal eliminasi kertas kerja atau work paper eliminating entities yang digunakan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi harus mengeliminasi seluruh pengaruh transaksi intercompany yang berelasi. Apabila transaksi tersebut merupakan transaksi inventory intercompany, maka diperlukan ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan revenue dan expense yang terkait dengan transfer intercompany yang dicatat oleh masing-masing perusahaan. Transfer at cost atau transfer pada biaya perolehan. Kadang merchandise dijual ke perusahaan yang berelasi sebesar carrying value atau biaya tercatat perusahaan penjual. Pada saat sales inventory menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan revenue dari sales intercompany dan cost of goods sold terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini dilakukan untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Di sini net income konsolidasi tidak terpengaruh oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan karena baik revenue maupun cost of goods sold dikurangi oleh jumlah yang sama. Transfer at profit or loss, transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai macam pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer internal perusahaan. Pada saat sales intercompany termasuk keuntungan atau kerugian, eliminated work paper diperlukan konsolidasi pada periode transfer yang mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama income statement, sales and cost of goods sold, revenue dari sales intercompany dan cost of goods sold yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Yang kedua yaitu balance sheet inventory. Keuntungan atau kerugian atas penjualan internal perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Downstream sale of inventory. Diasumsikan pada tanggal 1 Maret
PT Induk membeli inventory seharga 7 juta rupiah dan menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta rupiah pada tanggal 1 April. PT Induk membuat catatan jurnalnya sebagai berikut. 1 Maret, inventory sebesar 7 juta rupiah di debit dan cash sebesar 7 juta rupiah di kredit. Dengan keterangan yaitu pembelian inventory. 1 April, cash sebesar 10 juta rupiah di debit dan sell sebesar 10 juta rupiah di kredit dengan keterangan penjualan inventory ke PT Anak. Cost of goods sold sebesar 7 juta rupiah di debit dan sell sebesar 7 juta rupiah di kredit dengan keterangan cost of goods sold yang dijual ke PT Anak. Selanjutnya, PT Anak juga mencatat pembelian inventory dari PT Induk dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 April, inventory sebesar 10 juta rupiah di debit dan cash sebesar 10 juta rupiah di kredit dengan keterangan pembelian inventory dari PT Induk. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurwayuni Sebayang. Kepada Nurwayuni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurwayuni Sebayang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas resell in period of corporate transfer. Contohnya diasumsikan pada tanggal 5 November 2011, subsidiary menjual inventory yang dibeli dari parent atau PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 15 juta. PT Anak atau subsidiary menjual inventory ke PT non-afiliasi, maka dapat dibuat ayat jurnalnya yaitu 5 November, cash pada sales sebesar 15 juta, yaitu penjualan inventory ke PT non-afiliasi. Cost of goods sold pada inventory 10 juta, yaitu biaya inventory yang dijual ke PT non-afiliasi. Resell in period following intercorporate transfer. Asumsikan bahwa parent membeli inventory pada tahun 2011 seharga 7 juta dan menjualnya kepada subsidiary selama tahun berjalan sebesar 10 juta. Subsidiary menjual persediaan ke PT non-afiliasi sebesar 15 juta. Pada tanggal 2 Januari maka dapat dibuat jurnalnya yaitu cash pada investment pada subsidiary sebesar 24 juta. Investment in special food stock pada income from subsidiary sebesar 40 juta. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas figur 71. Dari sini dapat kita lihat kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun 2011. Ada 4 jurnal eliminasi terdapat dalam kertas kerja berikut, yaitu income from subsidiary 40 juta pada debit, dividend declared 24 juta pada kredit, investment in special food stock 16 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi income dari subsidiary. Selanjutnya yaitu income to non-controlling interest 10 juta pada debit, dividend declared 6 juta pada kredit, non-controlling interest 4 juta pada kredit, yaitu mengalokasikan income ke pemilik minoritas, yaitu sebesar 50 juta itu dikali 0,2. Common stock subsidiary 200 juta pada debit, retain earning 1 Januari 100 juta pada debit, investment pada subsidiary 240 juta pada kredit, non-controlling interest 60 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Jurnal selanjutnya yaitu sales sebesar 10 juta pada debit, cost of goods sold 7 juta pada kredit, inventory 3 juta pada kredit, yaitu mengeliminasi keuntungan penjualan persediaan antar perusahaan arus kas ke bawah. Basic equity metode Enteris 2012. Selama tahun 2011, subsidiary menerima 15 juta dari penjualan persediaan ke PT non-afiliasi atau persediaan yang semula dibeli dari PT Induk atau parent sebesar 10 juta di tahun 2011. PT Induk atau parent mencatat bagian pro atas laba bersih dari
dan dividen dari PT anak atau subsidiary pada tahun 2012. Ayat jurnalnya dapat dilihat menggunakan metode ekuitas, yaitu cash pada investment in subsidiary sebesar 32 juta, yaitu mencatat dividen dari subsidiary 40 juta dikali 0,8. Selanjutnya yaitu investment in subsidiary pada income from subsidiary sebesar 60 juta, yaitu mencatat pendapatan metode ekuitas, yaitu 75 juta dikali 0,8. Investment account balance, yaitu akun investasi pada pembukuan PT induk atau parent akan tampak sebagai berikut. Investment in subsidiary original cost-nya yaitu 240 juta. Pada 2011 equity accrual itu sebesar 40 juta, dividennya sebesar 24 juta, maka balance pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu 256 juta. Pada 2012 equity accrual-nya sebesar 60 juta, dividennya sebesar 32 juta, maka balance 31 Desember 2012 yaitu 284 juta. Baik, nama saya Wahyu Zulfahmi Rahab, NIM 1705030037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama akan saya bahas itu yaitu Consolidation Work Paper tahun 20X2. Yang pertama itu, jurnal pertama ada income from subsidiary sebesar 60 juta rupiah, kemudian ada dividends declared pada kredit sebesar 32 juta, kemudian ada investment in PT anak stok sebesar 28 juta, yang mana jurnal ini berfungsi sebagai pengeliminasian income dari subsidiary. Kemudian ada income to non-controlling interest di debit sebesar 15 juta rupiah, kemudian di kredit ada dividends declared sebesar 8 juta rupiah, kemudian ada non-controlling interest sebesar 7 juta rupiah, yang mana ini berfungsi untuk pengalokasian income ke pemilikan minoritas, yang mana didapat dari 75 juta dikalikan dengan 20%. 20% ini kepemilikan minoritas tersebut. Kemudian ada common stock PT anak sebesar 200 juta di debit, return earning 1 Januari sebesar 120 juta di debit, kemudian di kredit ada investment in PT anak stok sebesar 256 juta rupiah, kemudian ada non-controlling interest di kredit sebesar 64 juta rupiah. Juga ini berfungsi sebagai pengeliminasian saldo investasi awal. Selanjutnya ada jurnal sales sebesar 3 juta rupiah di debit, kemudian ada cost of goods sold di kredit sebesar 3 juta rupiah, yang mana ini juga berfungsi sebagai pengeliminasian keuntungan inventory awal. Kertas kerja dikonsolidasi yang disusun pada akhir tahun 20X2 dapat dilihat pada figur 72 berikut. Dari ayat jurnal tersebut akan terlihat pada keempat ayat jurnal tersebut akan terlihat pada consolidated work paper ini pada figur 72. Nah, bagaimana cara memverifikasi consolidated net income yang 223 juta tersebut yang ada pada figur 72? Consolidated net income untuk tahun 20X2 sebesar 223 juta rupiah pada kertas kerja figur 72. Jumlah ini dapat diverifikasi sebagai berikut, yang mana ini saya buat dalam bentuk ribuan. Pertama ada PT induk separate operating income sebesar 160 juta rupiah, kemudian ada realization of deferred intercompany profit sebesar 3 juta rupiah, yang mana itu ditambahkan akan
menghasilkan 163 juta rupiah, yang mana itu merupakan PT Induk Separate Realized Income. Selanjutnya untuk PT Induk Share of PT Anak Income, pertama itu PT Anak Net Income sebesar 75 juta tersebut akan dikalikan dengan 0,80 atau 80%, yang mana itu merupakan PT Induk Proportionate Share, akan menghasilkan 60 juta. 163 juta tadi akan ditambahkan dengan 60 juta, kemudian akan menghasilkan Consolidated Net Income tahun 20X2 sebesar 223 juta rupiah. Selanjutnya ada upstream sale of inventory. Pada saat terjadi penjualan inventory arus ke atas dan inventory tersebut dijual oleh induk perusahaan ke non-affiliated atau non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal equity method yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasi dalam consolidation work paper sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan arus ke bawah. Pada slide ini, penjualan arus kas ke atas dapat diilustrasikan dengan menggunakan contoh yang sama dengan penjualan arus ke bawah tadi. Pertama, asumsikan penjualan persediaan atau sales dari inventory dari PT Anak kepada PT Induk sebagai berikut. PT Anak membeli inventory pada tanggal 1 Maret 20X1 senilai 7 juta rupiah. Dan menjualnya ke PT Induk senilai 10 juta rupiah pada tahun yang sama. PT Induk memegang inventory tersebut sampai tanggal 2 Januari tahun berikutnya, di mana pada saat itu PT Induk menjualnya ke non-afiliasi senilai 15 juta rupiah. Nah, dari kasus tersebut, dari kasus yang tadi, dapat PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas atau equity method berikut di tahun 20X1, yang mana ada cash sebesar 24 juta rupiah di debit, kemudian ada investment in PT Anak di kredit, yang mana ini berfungsi sebagai mencatat dividen dari PT Anak. Kemudian ada investment in PT Anak di debit sebesar 40 juta, kemudian di kredit ada income from subsidiary, yang mana ini juga berfungsi sebagai pencatatan dividen dari PT Anak. Selanjutnya, ada consolidation work paper tahun 20X1. Kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tahun 20X1 tampak pada figur 73 yang akan saya tunjukkan nanti. 4 ayat jurnal eliminasi pertama yang terdapat dalam work paper tersebut adalah sebagai berikut. Ayat jurnal pertama itu ada income from subsidiary sebesar 40 juta rupiah. Kemudian ada dividends declared di kredit pada 24 juta. Kemudian ada investment in PT Anak Stock in credit sebesar 16 juta rupiah, yang mana ini berfungsi sebagai mengeliminasi income dari subsidiary. Kemudian ada income to non-controlling interest in debit sebesar 9.400.000, dividends declared in credit sebesar 6 juta rupiah. Kemudian ada non-controlling interest in credit sebesar 3.400.000 rupiah, yang mana ini berfungsi sebagai pengalokasian income ke kepemilikan minoritas atau non-controlling interest. Kemudian ada common stock in PT Anak in debit sebesar 200 juta rupiah. Kemudian ada retain earning 1 Januari in debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian investment in special foods, investment in PT Anak in credit sebesar 240 juta. Lalu non-controlling interest sebesar 60 juta in credit. Jurnal selanjutnya yaitu sales in debit sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada cost of goods sold
in credit sebesar 7 juta rupiah. Kemudian ada inventory in credit sebesar 3 juta rupiah. Yang mana ini berfungsi sebagai mengeliminasi keuntungan sales dari inventory antar perusahaan arus ke bawah atau downstream sale. Yang mana dari keempat ayat jurnal tadi, yang mana empat ayat jurnal tadi berfungsi untuk menyusun ke kertas atau work paper figur 73 ini. Baik, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari figur 73. Di sini saya akan membahas Basic Equity Metode Enteris tahun 2012-nya. PT Induk atau parent mengakui bagiannya atas laba dan dividen subsidiary pada tahun 2012. Ayat jurnal metode ekuitas dasarnya sebagai berikut, yaitu cash pada investment in special food stock sebesar 32 juta, yaitu mencatat dividen dari subsidiary. Selanjutnya yaitu investment in special food stock pada income from subsidiary sebesar 60 juta, yaitu mencatat dividen dari subsidiary yaitu 75 juta dikali 0,8. Consolidation Work Paper 2012, maka dapat dilihat ayat jurnalnya yaitu income from subsidiary sebesar 60 juta pada debit, dividen declared 32 juta pada kredit, investment in special food stock 28 juta pada kredit, mengeliminasi income dari subsidiary. Jurnal selanjutnya yaitu income to non-controlling interest 15 juta 600 pada debit, dividend declared 8 juta pada kredit, non-controlling interest 7 juta 600 pada kredit. Ini mengalokasi income ke pemilik minoritas 75 juta itu ditambah 3 juta dikali 0,2, maka hasilnya 15 juta 600. Selanjutnya yaitu common stock special food 200 juta pada debit, retain earning 1 Januari 100 juta pada debit, investment in special food stock 256 juta pada kredit, non controlling interest 64 juta pada kredit. Ini mengeliminasi saldo investasi awal. Jurnal keempat yaitu sales 2 juta 400 pada debit, non controlling interest 600 pada debit, cost of goods sold 3 juta pada kredit. Ini mengeliminasi keuntungan persediaan awal yaitu 3 juta dikali 0,8, yaitu hasilnya 2 juta 400, 3 juta dikali 0,2 hasilnya 600. Yang selanjutnya adalah pertimbangan tambahan, sales dari subsidiary company ke subsidiary company lainnya. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa PT Induk memiliki saham beredar sebesar 90% di PT Anak 2, selain dari kepemilikannya yaitu 80% di PT Anak. Jika PT Anak menjual inventory dengan keuntungan 3 juta rupiah ke PT Anak 2 seharga 10 juta rupiah, dan PT Anak 2 masih memiliki semua inventory sampai akhir periode, maka ayat jurnal yang diperlukan adalah sales sebesar 10 juta rupiah di debit, cost of goods sebesar 7 juta rupiah di kredit, dan inventory sebesar 3 juta rupiah di kredit. Dengan keterangan yaitu mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan. Figur 74 Desember 31 2011, consolidation work paper periode berikutnya setelah sales intercompany upstream inventory sales. Konsolidasi di sini berjumlah 750.000. 750.000 ini didapatkan dari sales PT Induk sebesar 450.000 dan PT Anak sebesar 300.000 dijumlahkan menjadi 750.000. Lalu cost of goods sold pada PT Induk sebesar 180.000 dan PT Anak sebesar 160.000. Lalu di sini ada kredit sebesar 3.000 dan dijumlahkan 180.000 dijumlahkan dengan
160.000 lalu dikurangkan dengan 3.000, maka hasilnya adalah 337.000. Di sini ada akun depreciation and amortization. PT induk sebesar 50.000, PT anak sebesar 20.000, sehingga konsolidasinya sebesar 70.000. Lalu another expense pada PT induk sebesar 60.000 dan PT anak sebesar 45.000, sehingga konsolidasinya berjumlah 105.000. Di sini konsolidasi dari penjumlahan tersebut didapatkan hasil 512.000, yaitu didapatkan dari 337.000 ditambah 70.000 ditambah 105.000. Lalu 750.000 yang pertama dikurangkan dengan 512.000, hasilnya adalah 238.000. Ini adalah hasil dari konsolidasi pada akun PT induk dan PT anak. Teman-teman bisa lihat di PPT yang telah dibagikan bahwa di sini ke bawah cara penghitungannya sama seperti yang saya jabarkan di atasnya. Bisa dilihat hasil akhir dari konsolidasi adalah 2.491.000, di mana ini didapatkan dari hasil akhir dari PT induk sebesar 1.880.000, PT anak sebesar 895.000, di debit sebesar 396.800, kredit sebesar 396.600, maka hasilnya adalah 2.491.000. Baik, nama saya Wahyu Zulfami Rahab. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang terendah antara biaya perolehan atau pasar. Suatu perusahaan dapat menurunkan nilai inventory yang dibeli dari afiliasi menggunakan aturan yang terendah antara biaya perolehan atau pasar, atau lower of cost or market, jika nilai pasar lebih rendah dari harga antar perusahaan. Di sini diasumsikan atau diilustrasinya yaitu dengan mengasumsikan bahwa induk perusahaan tadi membeli inventory senilai 20 juta rupiah dan menjualnya ke anak perusahaan seharga 35 juta rupiah. Anak perusahaan masih memiliki inventory tersebut dalam inventory akhir tahun dan menetapkan bahwa nilai pasar adalah sebesar 25 juta rupiah. Anak perusahaan menurunkan nilai inventory dari 35 juta menjadi nilai pasar yang lebih rendah sebesar 25 juta rupiah pada akhir tahun, dan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Loss on decline in value of inventories 10 juta in debit, inventory in credit sebesar 10 juta rupiah, yang mana jurnal ini merupakan penurunan nilai inventory ke nilai pasar. Jurnal tersebut merevaluasi inventory menjadi 25 juta di pembukuan anak perusahaan atau subsidiary. Tetapi penilaian yang tepat dari sudut pandang konsolidasi adalah berdasarkan biaya perolehan awal inventory induk perusahaan sebesar 20 juta. Nah, maka dari itu ayat jurnal eliminasinya berikut diperlukan dalam consolidation work paper. Sales in debit 35 juta, cost of goods sold in credit sebesar 20 juta, inventory in credit sebesar 5 juta, dan loss on decline in value of inventory sebesar 10 juta. Yang mana ini merupakan mengeliminasi penjualan inventory antar perusahaan. Selanjutnya, sales and purchase before affiliation. Terkadang perusahaan yang menjual inventory satu sama lain kemudian bergabung dalam suatu kombinasi bisnis, bergabung kombinasi bisnis. Perlakuan konsolidasi keuntungan pada transfer inventory yang terjadi sebelum kombinasi bisnis, itu dia tergantung pada apakah perusahaan pada saat itu independen dan transaksi penjualan merupakan hasil tawar-menawar yang panjang.
Aturan umumnya yaitu efek transaksi yang bukan hasil dari tawar-menawar yang paling harus dihilangkan. Namun, penggabungan dua perusahaan tidak selalu berarti bahwa transaksi sebelumnya dengan satu sama lain tidak sesuai. Selanjutnya ada fully adjusted equity method. Ketika menggunakan fully adjusted equity method, induk perusahaan mengurangi pendapatan dan saldo akun investasinya sebesar bagiannya atas keuntungan atas perusahaan belum direalisasi yang timbul selama tahun berjalan. Di sini diasumsikan bahwasannya pada tahun 2000X1 PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk mencerminkan bagiannya atas laba dan dividen dari PT anak. Dan ayat jurnal tambahan untuk mengurangi pendapatan dan akun investasi sebesar bagian induk perusahaan atas keuntungan antar perusahaan belum direalisasi selama periode berjalan. Di sini jurnalnya bisa dilihat cash in debit sebesar 24 juta, inventory in PT anak stok sebesar 24 juta in credit, yang mana jurnal ini mencatat dividen dari PT anak. Selanjutnya ada income to PT anak stock in debit sebesar 40 juta rupiah. Kemudian income from subsidiary sebesar 40 juta in credit, yang mana ini merupakan mencatat pendapatan equity method. Jurnal selanjutnya yaitu income from subsidiary sebesar 2.400.000 in debit. Kemudian investment in PT anak stock sebesar 2.400.000 rupiah in credit, yang mana ini menjelaskan bahwasannya jurnal ini menghilangkan keuntungan belum direalisasi dari penjualan persediaan arus ke atas. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Helena Hedini Hisage, NIM saya 1505031167. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk di consolidation elimination tahun 2001. Jurnalnya income from subsidiary sebesar 37.600.000 di debit pada dividen deklarat sebesar 24 juta di kredit, dan investment in PT anak stok sebesar 13.600.000 di kredit. Jurnal ini mengeliminasi income dari subsidiasi. Berikutnya, income to non controlling interest sebesar 9.400.000 di debit pada dividen deklar sebesar 6 juta di kredit, dan non controlling interest sebesar 3.400.000 di kredit. Jurnal ini mengalokasikan income ke kepemilikan minoritas sebesar 9.400.000 sama dengan 50 juta dikurang dengan 3 juta dikali dengan 0,20. Jurnal berikutnya common stock special vote di debit sebesar 200 juta dan retaining earning Januari 1 di debit sebesar 100 juta pada investment special vote stock sebesar 240 juta di kredit, dan non controlling interest sebesar 60 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi saldo investasi awal. Berikutnya, sales sebesar 10 juta di debit pada cost of goods sold sebesar 7 juta di kredit, dan inventory sebesar 3 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi keuntungan persediaan atau perusahaan arus ke atas. Selanjutnya, full adjusted equity method
Enterance. Dengan penjualan inventory ke pihak eksternal di tahun 2002, induk perusahaan mengakui bagiannya atas keuntungan inventory ditanggung sebesar 3 juta selain dari bagian pro ratanya atas laba neto yang dilaporkan anak perusahaan. Cash 32 juta di debit pada investment in PT Anak Stok, 32 juta di kredit. Jurnal ini mencatat dividen dari PT Anak sebesar 40 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya, income to PT Anak Stok sebesar 60 juta di debit pada income from subsidiary 60 juta di kredit. Jurnal ini mencatat pendapatan metode ekuitas sebesar 75 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya, investment in PT Anak Stok sebesar 2.400.000 di debit pada income from subsidiary sebesar 2.400.000 di kredit. Jurnal ini mengakui keuntungan ditanggungkan dari penjualan persediaan arus ke atas sebesar 3 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya, consolidation elimination entry tahun 2002. Jurnalnya income from subsidiary sebesar 62.400.000 di debit pada dividen declared sebesar 32 juta di kredit dan investment in PT Anak Stok sebesar 30.400.000. Jurnal ini mengeliminasi income dari subsidiary. Berikutnya, income to non-controlling interest sebesar 15.600.000 pada dividen deklarat sebesar 8 juta dan non-controlling interest sebesar 7.600.000. Jurnal ini mengalokasikan income ke kepemilikan minoritas sebesar 15.600.000 sama dengan 75 juta ditambah dengan 3 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya, common stock special food sebesar 200 juta di debit dan retiring earning Januari 1 sebesar 100 juta di debit pada investment special food stock sebesar 256 juta dan non-controlling interest sebesar 64 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi saldo investasi awal. Berikutnya, investment in PT Anak Stok sebesar 2.400.000 di debit dan non-controlling interest sebesar 600.000 di debit pada cost of goods sold sebesar 3 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi keuntungan persediaan awal. Berikutnya, cost methods. Apabila menggunakan metode biaya, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan sebagai pendapatan dan tidak membuat penyesuaian atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan atau keuntungan perusahaan belum direalisasi. Sebagai contoh, dari konsolidasi setelah transaksi penjualan persediaan arus ke atas, ketika induk perusahaan mencatat investasi pada anak perusahaan menggunakan metode biaya. Asumsikan fakta yang sama dengan yang digunakan sebelumnya dalam ilustrasi penjualan arus ke atas. Consolidation Elimination Entry tahun 2001, jurnalnya itu dividen income. Dividen income di debit sebesar 24 juta pada dividen declared sebesar 24 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi income dari subsidiary sebesar 30 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya, income to non-controlling interest sebesar 9.400.000 di debit pada dividen declared sebesar 6 juta dan non-controlling interest sebesar 3.400.000 di kredit. Jurnal ini mengalokasikan income
kepemilikan minoritas sebesar 9.400.000 sama dengan 50 juta. 50 juta dikurang dengan 3 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya, common stock special vote sebesar 200 juta di debit dan retaining earning Januari 1 100 juta di debit pada investment in PT Anak Stok sebesar 240 juta di kredit dan non-controlling interest sebesar 60 juta. Jurnal ini mengeliminasi saldo investasi awal. Selanjutnya, sales 10 juta di debit pada cost of goods sold sebesar 7 juta di kredit pada inventory sebesar 3 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan arus ke atas. Berikutnya, consolidation elimination interim tahun 2002. Jurnalnya dividend income 32 juta di debit pada dividen declared sebesar 32 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi income dari subsidiasi sebesar 40 juta dikali dengan 0,80. Berikutnya, income to non-controlling interest sebesar 115.600.000. Pada dividen deklarat sebesar 8 juta dan non-controlling interest sebesar 7.600.000. Jurnal ini mengalokasikan income ke kepemilikan minoritas sebesar 15.600.000 sama dengan 75 juta ditambah dengan 3 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya, common stock PT Anak sebesar 200 juta di debit dan retaining earning Januari 1 di debit sebesar 100 juta pada investment in PT Anak Stok sebesar 240 juta di kredit dan non-controlling interest sebesar 60 juta. Jurnal ini mengeliminasi saldo investasi awal. Berikutnya, retaining earning Januari 1 sebesar 4 juta di debit pada non-controlling interest sebesar 4 juta di kredit. Jurnal ini mengalokasikan laba anak perusahaan tidak didistribusikan periode sebelumnya ke kepemilikan minoritas. 220.000 dikali dengan 20 juta dikali dengan 0,20. Berikutnya, retaining earning Januari 1 sebesar 2.400.000 di debit dan non-controlling interest sebesar 600.000 di debit pada cost of goods sold sebesar 3 juta di kredit. Jurnal ini mengeliminasi keuntungan persediaan awal. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih.